Jadi kita sudah melihat tadi bahwa kalau melihat di sini memang sulit terlihat secara terlihat detail. tapi tidak detail. Saya tidak Iya ngomong makanya sulit. tidak terlihat tapi tidak detail. Betul gitu sekali. Ya bahasa Anda ya. Betul sekali. Tidak terlihat tapi tidak detail. Iya. Oke. Nah sekarang kami sangat terganggu sekali dengan teriakan Yang Mulia. Ya. Saya ingatkan lagi lah. Kalau tidak bisa terkendali para pengunjung, mungkin sidang akan saya skors dan mungkin pengunjung kita persilakan untuk meninggalkan ruangan. Tetapi kalau kita mau sidang ini berlanjut terus dan pengunjung hadir di dalam ruangan ini agar supaya mendengar dengan seksama apa yang terjadi dalam persidangan. Karena ini bukan panggung yang harus diketawain maupun dikomentari. Jadi yang hadir sini kewenangannya hanya untuk mendengar apa yang terjadi dalam persidangan ini. Kami lanjutkan, silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga sudah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya, sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Gitu. Baik, peralatan itu sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFP di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Nah, tadi ada DVDR atau apa tadi itu yang diputar tadi itu apa? DVR. Apa itu tadi itu DVR? DVR digunakan untuk membantu kamera CCTV agar bisa mengcapture proses yang ada di depan CCTV dan itu disimpan di hard disk yang ada di dalam DVR. Oh, jadi hard disk itu apa itu? Untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan rekaman CCTV itu. Penyimpanan rekaman CCTV itu. Iya. Jadi berarti CCTV ini ada di hard disk nih. Sama seperti ketika komputer, ada hard disk untuk penyimpanannya. Jadi semua ada disimpan di hard disk gitu ya? Di hard disk DVR. Kemudian yang saudara terima dari penyidik, yang saudara tadi kan dibilang sudah ditransfer untuk rangka mendapat hasil yang lebih baik. Itu apa? Flash disk ya? Flash disk. Flash disk ya. Iya. Tidak hard disknya yang saudara buka? Tidak. Hard disk DVR itu ada dua jenis. Kalau ada DVR yang kita copot hard disk, dia akan rusak. Karena untuk security. Tapi ada dulu juga DVR yang membolehkan hard disk dicopot. Oleh karena itu dalam dunia video forensic analysis disarankan ekstraksi. Saya ulangi, disarankan ekstraksi. Tidak menyentuh langsung hard disknya. Jadi flash disk yang saudara terima itu asalnya dari mana isinya itu? Dari DVR. Hasil ekstraksi file-file itu dari DVR disimpan ke flash disk. Bukan dari hard disknya? File-file rekaman CCTV itu ada di hard disk. Kemudian kita colokkan flash disk untuk mengambil ekstraksi data yang ada rekaman CCTV di hard disk dipindahkan ke flash disk. Iya, jadi kita colokkan flash disk ke dalam DVR, bukan ke hard disk ya? Ke DVD. Kalau Anda mencolokkan flash disk ke hard disk itu dukun gitu. Makanya ini kan ahli kita tanya. Jembatan karena dia memiliki mikroprosesor untuk mengatur persis seperti ketika kita punya komputer PC. Untuk menghubungkan beberapa interface yang bisa masuk ke sana, ada hard disk, ada channel kamera, kemudian ada kalau kita mau ekstraksi ada port USB juga. Oke. Jadi asalnya dari flash disk ini berasal dari yang dicolokkan kepada DVR. Iya. DVR.
apakah melalui majelis saya mau tanya, ketika itu ditransfer dari DVR-nya itu ke flash disk, apakah ada berita acaranya nggak itu ya? Mohon bertanya kepada penuntut umum melalui majelis. Tidak ada majelis. Sudah dijawab? Tidak ada, tidak ada. Jadi waktu diambil nggak ada. Saya mau bertanya lagi. Waktu dibawa ke saudara, apakah penyidik itu juga menyerahkan DVR dan harddisknya kepada saudara? Tidak. Tidak. Kenapa saudara tidak minta saudara saja yang supaya lebih genuine, bukan saudara minta harddisknya dan DVR-nya supaya saudara sendiri mengambil dari dalamnya? Tidak. Jadi Tidak. ketika penyidik datang membawa flash disk, minta tolong dianalisis secara video forensik, kemudian kita tanya Mindik lengkap, oke, kita bikin form penerimaan barang bukti, langsung kita lakukan analisa. Ya, sehingga kan menjadi pertanyaan kita, apakah benar dari flash disk yang ada flash ini berasal dari DVR-nya? Kan jadi itu menjadi question kita. Kalau sebagai ahli tadi Bapak ahli langsung menguclok kepada DVR itu, berarti kan kita tidak ada keraguan bahwa itulah isinya. Tetapi dengan yang ada saudara periksa adalah flash disk yang mana saudara sendiri tidak tahu itu berasal dari DVR, kan jadi kita bertanya, betulkah yang Bapak periksa itu sama dengan yang ada di DVR-nya? Kan jadi begitu pertanyaan kita. Baik, nanti majelis yang menilai. Apa yang dimaksud dengan blending master? Ulangi, how do you spell it? Dalam blending. How do you spell? BLENDIG. Blending. Blending. The blend. You know how to blend? Blending? Dalam dunia istilah terminologi digital forensik kita tidak ada istilah itu. Nggak ada kenal blending Tidak ada master. istilah itu, tidak ada. Saya di tempat saya banyak disebutkan blending master. Iya, silakan. Yang intinya, ya makanya nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau saudara tahu nggak blending master, saya kasih tahu cara gini. Apakah dari suatu master itu bisa dipecah-pecah nggak? Suatu contoh di saya punya ini ada dua gambar terpisah, tapi dia bisa satukan menjadi satu, gitu. Bisa. Itu namanya kolase. Bukan itu, itu yang lain lagi. Yang ini bisa. Ya, tidak ada masalah. Yang ini kolase. Jadi ketika kita ngomong multimedia nih, ada capture di sini, ada capture di sini, kita mau ambil, kita sandingkan dalam bentuk satu file, tidak ada masalah. Bisa ya. Bisa aja. Seperti kita lihat kan di video-video dulu itu kan, kepalanya si A, badannya si B, itu bisa. Bisa. Kita bisa mendeteksi jika objek palsu dengan teknik yang kita miliki di lab, kita bisa mendeteksi apakah ini kepala palsu, tubuh palsu, badan palsu, exactly kita bisa tahu. Bisa ya. Tangannya palsu juga bisa. Betul sekali, kita tahu. Pergerakan tangan yang palsu juga bisa didetek. Kita tahu persis. Tahu. Itulah gunanya ahli di situ. Dan bisa ya. Iya. Bisa ya. Oke. Nah, kalau begitu halnya berarti kemungkinan kalau itu palsu ada ya? Tidak ada. Untuk konteks kasus ini. Bukan ini. Kemungkinan dalam dunia ilmu pengetahuan. Iya. Ada kemungkinan pemalsuan dalam dunia. Secara teori kita bisa, siapapun dia yang mengenal ilmu multimedia itu bisa melakukan, misalnya tubuh seseorang diganti kepala, itu sah-sah aja, itu bisa dilakukan. Namun untuk konteks kasus ini tidak ada.